Assalamualaikum guys. Sebelum kalian memulai video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluargaku yang kucintai dan kusayangi, yang sudah kujelaskan kemarin bahwa hari ini aku akan melakukan edukasi tentang mengurangi sampah plastik. Sebelum aku memulainya, aku mohon bantuannya untuk mendengarkan dan memahami apa yang nanti telah aku jelaskan. Semoga setelah aku menjelaskan, kita dapat bijak dalam mengurangi sampah plastik. Kalian tahu nggak sih sampah atau sampah plastik itu apa? Sampah plastik itu barang rongsok-rongsokan. Yang susah untuk didaur ulang. Udah? Udah. Ya, betul juga apa yang telah disampaikan tadi. Aku mau nambahin sedikit. Jadi, sampah itu merupakan barang atau benda yang sudah tidak layak pakai. Seringkali nih orang suka buangnya sembarangan. Bahkan ada sebagian orang membuangnya tidak pada tempatnya dan tidak pada jenisnya. Padahal ada beberapa sampah yang tidak bisa didaur ulang begitu saja. Contohnya sampah plastik. Plastik merupakan barang yang memang serbaguna, praktis, ringan, tahan kelembapan, tahan air, dan murah. Sangat tertarik untuk menggunakan plastik ini sebagai bahan baku dari sebuah produk atau barang. Padahal yang kita ketahui bahwa plastik ini akan mempengaruhi lingkungan yang di sekitar plastik yang susah didaur ulang dan bahkan harus membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendaurnya akan mempengaruhi lingkungan di sekitar kita. Contohnya akan terjadinya pencemaran tanah, hewan-hewan yang di dalam tanah akan mati, dan berbagai macam bencana alam seperti banjir. Penggunaan sampah plastik secara terus-menerus bahkan berpuluh-puluh tahun akan mempengaruhi lingkungan yang ada di sekitar kita. Sampah plastik yang susah terurai ini akan terus di lingkungan kita, bukan hanya di daratan, tapi juga di lautan. Hal ini menjadi heboh pada tahun 2019. Ada yang tahu nggak sih berapa jumlah sampah plastik di Indonesia per tahunnya? Puluhan ribu. Lebih dari yang kalian bayangin. Menurut data Asosiasi Industri Plastik Indonesia dan Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Sebanyak 3,2 juta ton sampah plastik Indonesia yang bermuara ke lautan lepas. Menurut sumber yang sama mengatakan juga bahwa sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar mencapai 10 miliar kantong plastik, setara dengan 85.000 juta kantong plastik. Wow, itu merupakan jumlah sampah yang sangat banyak ya ternyata. Dan juga menurut Kementerian Perikanan dan Kelautan mengatakan bahwa Indonesia menjadi penyumbang sampah nomor 2 di dunia. Itu akan mempengaruhi ekspor ikan Indonesia ke dunia. Bu Susi juga mengatakan bahwa tahun 2040 di lautan Indonesia akan lebih banyak sampah plastiknya dibandingkan ikannya. Yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan penyumbang ikan terbesar kedua di Eropa dan penyumbang ikan terbesar keempat di dunia. Kalian juga tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Sebanyak 70% sampah plastik berpotensi masuk ke lautan Indonesia. Dan wilayah Indonesia, 71% wilayah Indonesia merupakan negara kelautan. Itu perbandingannya hanya 1% saja antara sampah plastik dan wilayah Indonesia. Hal ini merupakan suatu yang bukan kita harus banggakan atau prestasi yang harus kita kejar selama ini. Ternyata sampah plastik juga menjadi sorotan bagi negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia. Cina merupakan peringkat pertama sampah terbanyak di dunia, yang sebanyak 11,5 juta ton sampah per tahunnya. Ya, betul sekali. Indonesia masuki peringkat kedua sampah terbanyak di dunia, yang mencapai 3,2 juta sampah. Dan di peringkat ketiga ada Vietnam, yang mempunyai sampah sebanyak 1,8 juta ton sampah per tahunnya di lautan lepas. Di peringkat ketiga ada Sri Lanka, India bagian selatan, yang mempunyai penduduk sebanyak 21,6 juta penduduk, yang mempunyai sampah sebanyak 1,8 juta ton sampah per tahunnya yang ada di lautan lepas. Sampah yang sering kita gunakan akan mempengaruhi kesehatan dalam tubuh kita dan lingkungan sekitar. Bahan-bahan beracun dan bahan-bahan kimia di dalamnya akan mempengaruhi berbagai macam masalah seperti penyakit kanker, kerusakan syaraf, gangguan reproduksi, gangguan kekebalan tubuh, asma, dan berbagai macam penyakit lainnya. Dan
Bagi lingkungan, plastik akan mempengaruhi berbagai macam pencemaran. Yang pertama, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Pencemaran tanah, plastik yang tidak bisa memasuki air masuk ke dalam tanah dan membuat tanah tidak mendapatkan sinar matahari yang akan menyebabkan tanah tersebut tidak subur dan juga mengalami bencana alam seperti banjir. Sampah plastik memberi sumbangsi 90% ke dalam lautan. Sampah plastik yang terpapar oleh sinar matahari atau sinar ultraviolet akan membuat sampah tersebut mengalami fotodegradasi yang membuat plastik itu akan terpecah-pecah kecil-kecil nih. Bahan beracun yang ada di dalam plastik yang terpotong kecil-kecil itu akan masuk ke dalam rantai makanan dan akan dimakan oleh makhluk hidup yang ada di dalam laut, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ya, yang mungkin berada dalam rantai makanan pertama dan teratas akan memiliki efek samping dari bahan beracun tersebut. Ini adalah jenis sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang dan harus membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendaur ulangnya. Seperti botol plastik itu membutuhkan waktu 450 tahun untuk didaur ulang. Terus juga ada kaleng. Kaleng itu membutuhkan waktu 200 tahun untuk didaur ulang. Jajanan ciki atau kantong ciki itu disuka ciki-ciki itu membutuhkan waktu sebanyak 100 tahun untuk mendaur ulang. Terus juga ada kantong kresek yang membutuhkan waktu 20 tahun untuk didaur ulang. Dan ada lagi itu putu rokok membutuhkan waktu 5 tahun untuk didaur ulang. Dan ada juga loh yang tidak bisa didaur ulang, yaitu styrofoam. Styrofoam tidak bisa didaur ulang oleh apapun dari tanah, air maupun udara. Nggak usah perlu khawatir, ternyata kita juga bisa bijak dalam menggunakan sampah plastik. Gimana sih caranya? Jadi caranya yang pertama, kita kalau belanja itu harus bawa tas sendiri. Yang kedua, ngurangin deh tuh penggunaan tisu basah. Habis itu, jarang-jarang menggunakan sedotan plastik. Harus sering menggunakan botol minum atau tempat makan. Jarang-jarang tuh yang namanya belanja online, kan karena banyak tuh plastik yang digunakan. Barang yang kita beli di warung seperti kopi, sabun, atau botol plastik itu bisa didaur ulang di rumah sebagai hiasan atau sebagai vas bunga, bingkai, atau tas, dompet itu bisa. Apalagi semenjak ada pandemi di Indonesia atau di seluruh dunia, kita dilarang untuk keluar rumah. Kita kalau ada waktu-waktu luang, kita bisa nih gunain sampah plastik ini untuk didaur ulang kembali agar menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, agar kita tidak dibuang sembarangan ke tempat yang salah. Enggak nih, ada yang mau nanya enggak? Kalau mama buang sampah di mana? Di kebun, terus dibakar mana? Jangan kayak gitu. Mama, kan sekarang udah ada bank sampah, Ma. Jadi Mama, kalau ada bank sampah ini, Mama sampai di rumah bisa ditukar ke bank sampah dan itu akan menghasilkan uang. Jadi nggak bisa dibuang gitu aja, kan sayang-sayang kalau dibuang, apalagi dibakar akan mempengaruhi lingkungan sekitar. Ada yang masih mau nanya lagi nggak? Enggak. Udah nih. Ya. Nah, ya udah. Jadi kesimpulan dari kita kali ini adalah kita harus bijak dalam menggunakan sampah plastik. Kita membantu negeri ini untuk mengurangi sampah plastik. Sampah yang menumpuk, terus pencemaran tanah juga, bencana alam juga. Jadi nih Mama kalau belanja itu bawa kantong belanja, biar nanti kalau belanja kan sekarang kalau di supermarket itu bayar kan. Nah, mendingan Mama bawa sendiri di rumah. Pertama, mengurangi sampah juga, kan membantu Indonesia juga, mengurangi pencemaran juga. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga Indonesia ini dimudahkan dari setiap masalah yang ada sekarang. Amin. Mungkin itu saja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida. Bye. See you guys. Dah.